Ibadah Paskah pada saat ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kidung Jemaat 242, bait pertama, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Salam, Kristus Tuhan. Kristus sudah bangkit. Ia memberkati saudara. Benar, ia sudah bangkit. Ia memberkati saudara juga. Silakan duduk. Hidup dalam cinta kasih Allah adalah anugerah terbesar yang dimiliki oleh setiap kita. Allah sendiri yang berinisiatif untuk memperbaiki relasi antara kita dengan Dia. Sudah sepatutnya hidup kita bukan lagi berdasar pada pemahaman atau hawa nafsu manusia. Hidup yang benar adalah berubah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Hidup seperti yang Yesus lakukan dalam kehidupannya semasa di dunia. Mari kita arahkan hati kita dalam iman, kasih, dan pengharapan pada Dia, Kristus yang sudah bangkit.
bersama-sama. Setiap tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu junjung hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku dan mahkota kelak milikku. Mau apa engkau ke makam pagi dini hari? Untuk apa engkau membawa rempah-rempah? Tahukah engkau bahwa makam Yesus tertutup batu? Iya ya. Untuk apa kita pagi-pagi datang ke makam Yesus? Bagaimana bisa kita merempahinya? Bukankah ada batu besar yang menutup makam Yesus? Siapakah yang bisa menggulingkan batu penutup makam Yesus? Lagi pula, kita ini perempuan, dianggap lemah dan tidak dipercaya. Jangan-jangan malah kita yang ditangkap oleh pasukan penjaga makam. Wahai sahabatku, hendak kemanakah engkau? Aku? Siapa itu? Apakah engkau penjaga makam? Kami hendak ke makam Yesus. Ternganga mereka melihat makam telah kosong. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia sudah bangkit, Ia hidup. Bagikanlah kisah kebangkitannya bagi dunia. Kristus Tuhan sudah bangkit. Marilah kita nyatakan sukacita kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 188 bait pertama hingga sampai dengan 4. Kristus bangkit, soraklah kita nyanyi dengan semangat. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Karya kasih-Nya
Kuasa kubur menyerah, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takutlah, haleluya. Kristus jaya atasmu, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Hidup Raja Mulia, haleluya. Hidup Raja Mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Oh, di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Paskah pada saat ini, mari kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan yang menjadi sabda pembimbing yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 36. Demikianlah sabda firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Allah. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Mari kita mengambil saat teduh untuk merenungkan atas hidup kita. Sudahkah kita hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan? Waktu saat teduh. Tuhan, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami mengakui segala kelalaian kami, kelemahan kami, kehinaan kami, ketidaklayaan kami yang telah kami perbuat melalui pikiran kami dan setiap ucapan kami. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami bawa dengan penuh sesal dan memohon belas kasih-Mu. Tuhan, berkenanlah mengampuni dosa-dosa kami. Sudilah menyucikan hati kami dan melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Janganlah dosa-dosa kami ini menjadi penghalang doa dan berkat kami. Melainkan berkenanlah Tuhan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu yang besar. Amin.
Pelengkap Kidung Jemaat 151 bait pertama dan 2, Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku. Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku, segala salahku, melanggar firman-Mu. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Padamu Tuhanku, ku mohon kuasa-Mu. Padamu Tuhanku, ku mohon kuasa-Mu, supaya ku teguh mengikut firman-Mu. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur bagimu ya Allah, oleh rengkuhan kasih anugerah-Mu atas kami. Pelengkap Kidung Jemaat 128 bait pertama dan 2, Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terpir, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kena kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia
Dia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menyiapkan hati untuk menerima sabda firman Tuhan. Dan terlebih dahulu, mari kita datang menghadap kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan, di saat para murid mereka mengalami kegelisahan, di manakah Kristus? Tapi sungguh nyata bahwa Engkau telah bangkit dan memberikan kemenangan bagi setiap kami, bagi setiap insan. Bahwa dengan kebangkitan Yesus tidak akan sia-sia iman dan pengharapan kami di dalam Engkau. Ya Tuhan kami Yesus, kesempatan ibadah Paskah saat ini, kami bersama umat-Mu hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang senantiasa bertahta atas kehidupan kami, dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami, sehingga sabda firman-Mu itu boleh kami terima dan boleh kami laksanakan dalam setiap kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan Yesus, bersabda dan berfirmanlah. Kami semuanya siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan sebagai dasar khotbah pada kebaktian Paskah saat ini terambil dari Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 25 dengan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangan pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku
akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami, seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat Paskah. Kompak ya, diulangi lagi. Selamat Paskah. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa setiap umat percaya, setiap orang Kristen itu harus melaksanakan ibadahnya pada hari Minggu? Orang Kristen, orang percaya di seluruh dunia ini telah bersepakat untuk melaksanakan ibadahnya pada hari Minggu. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan tradisi Yahudi bahwa mereka selama 6 hari bekerja dan pada hari Sabat mereka berhenti. Dan hari Sabat itu hari yang dikuduskan Tuhan. Mereka tidak boleh bekerja. Tetapi sekarang bagi setiap kita orang Kristen, orang yang mengaku percaya dan menjadi para pengikut Kristus, kita melaksanakan ibadah pada hari Minggu. Saudara-saudara, sesungguhnya ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa setiap orang Kristen ketika dia melaksanakan ibadahnya pada hari Minggu, kita semua itu merayakan kemenangan. Kita itu semua merayakan kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitan Kristus, hidup kita tidak ada artinya. Karena dengan kebangkitan Kristus itu, saudara-saudara, membawa karya keselamatan bagi setiap kita. Nah, saudara-saudara, dengan pemahaman ini, kita diarahkan saat kita melaksanakan ibadah pada hari Minggu, kita lakukan dengan sukacita. Kita lakukan dengan syukur. Kita lakukan dengan ekspresi bahwa saya ini adalah umat tebusan Allah, umat yang diberkati Allah, umat yang senantiasa dalam pemeliharaannya, umat yang senantiasa dalam pengharapan dan pengharapan di dalam Dia, di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini pengharapan di dalam anugerah Kristus. Lalu apa hubungannya ketika kita melihat dalam kitab Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ketika umat Yehuda mereka berada di pembuangan, ketika mereka berada di Babel, mereka hilang harapan. Pasal-pasal bagian akhir 65 dan seterusnya
pasal bagian akhir itu, kita bisa lihat bahwa umat Yehuda memang dalam kondisi mereka berada di Babel, dalam situasi mereka tertindas sebagai bangsa yang terjajah. Jadi mereka memang tidak ada kepastian, rasanya tidak ada kepastian, rasanya tidak ada harapan. Mereka membayangkan ketika mereka berada di Yerusalem, ketika mereka berada di Israel, mereka menjadi bangsa yang bebas, menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi saudara-saudara, pada saat mereka harus mengalami penderitaan karena penjajahan, mereka merasa terpuruk. Gak ada kepastian sama sekali. Nah, disitulah Allah hadir melalui nabinya, melalui Nabi Yesaya. Kalau kita perhatikan bagian yang saat ini kita baca, yang kita renungkan tadi, bagian teks yang kita dengarkan tadi, di situ kita melihat bahwa ini merupakan pengharapan eskatologi. Pengharapan tentang kehidupan yang akan datang. Pengharapan kehidupan yang dijanjikan adalah pengharapan kehidupan yang baik, pengharapan kehidupan yang membawa ketentraman, pengharapan kehidupan di mana tidak ada lagi tangis, pengharapan di mana satu dengan yang lainnya tidak ada rasa curiga, tidak ada ketakutan. Dikatakan bahwa binatang-binatang yang buas, mereka akrab, mereka rukun. Saudara-saudara, ini pertanda bahwa dalam kehidupan yang ditentukan Allah dengan langit yang baru dan bumi yang baru, di situ tidak ada lagi orang yang berbuat dosa. Sebab apa? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara, Taurat Tuhan telah ditanamkan dalam setiap hati dan sanubari kehidupan umat. Jadi firman Tuhan itu telah ditanamkan dalam kehidupan umat, sehingga umat Allah itu hidupnya selalu dalam rasa syukur. Kehidupan umat itu selalu memuliakan Tuhan. Kehidupan umat itu selalu menjadi umat yang memuji, mengagungkan, dan berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu yang sesuai, yang seturut dengan kehendak Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagian teks ini merupakan memang pengharapan kehidupan pada masa yang akan datang, dan di situ benar-benar suasananya itu ditunjukkan, suasananya itu digambarkan dengan situasi dan suasana yang memang menggembirakan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa suasana yang baru, langit dan bumi yang baru itu, suasana menjadi suasana surgawi. Suasana menjadi suasana yang benar-benar sangat bahagia. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, saat Allah berkarya, saat Allah menciptakan alam semesta, dan tujuan Allah menciptakan alam semesta dan termasuk di dalamnya adalah manusia. Tujuannya supaya umat manusia itu memuliakan Allah. Umat memuliakan Allah, hidup dalam sukacita, hidup dalam kebaikan, hidup seturut dengan kehendak Allah. Itu rancangan Allah. Rancangan Allah yang luar biasa, yang baik dan yang indah. Tetapi kan kenyataannya manusia itu jatuh dalam dosa. Dan kalau kita perhatikan sejarah kehidupan manusia telah mencatat bahwa manusia memang dalam upayanya, dalam usaha yang dilakukan, yang dikerjakan, nggak mampu untuk membawa dirinya itu menjadi selamat. Jadi saudara-saudara, yang dikatakan dalam firman Tuhan itu juga dikatakan demikian, bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dengan segala upaya, dengan segala jerih lelah kita, semua itu tidak akan mampu. Kalau kita perhatikan
dari kehidupan umat Israel. Mereka sedemikian rupa mengupayakan dirinya untuk menjadi orang yang taat, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang setia. Mereka selalu ingin mengerjakan, melakukan apa yang baik dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun dalam kenyataannya toh kita tahu bahwa upaya manusia itu tidak membawa dirinya menjadi selamat. Jadi Allah itulah yang berinisiatif, Allah yang datang, Allah yang menunjukkan karya dan kasih-Nya. Manusia yang berdosa diselamatkan oleh anugerah Allah. Manusia yang berdosa mendapatkan kemurahan Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah. Dan saudara-saudara, itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita? Mari kita renungkan. Sudahkah dalam setiap kehidupan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Sudahkah dalam setiap keberadaan kita ini kita mempersembahkan yang terbaik dan terindah bagi Tuhan? Yang bisa menjawab ya Bapak, Ibu, dan saudara semua. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah mengasihi begitu luar biasa dan dahsyat dalam setiap kehidupan kita, mari saudara-saudara, kita berusaha menanggapi, merespon dengan sungguh-sungguh kasih dan anugerah yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kita, yang menjanjikan pengharapan yang tidak akan sia-sia, pengharapan yang membawa kehidupan kekal, pengharapan di dalam kehidupan yang baru, langit dan bumi yang baru. Itu pengharapan yang indah, yang terindah bagi setiap kita. Saat ini saudara, mari kita pertahankan. Firman Tuhan juga katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Jangan menganggap kalau kita sudah mendapatkan anugerah, lalu dalam kehidupan kita ini menjadi orang yang sembrono. Jangan. Tetapi ketika kita sudah diberikan anugerah, justru kita semakin bersemangat. Kalau saudara-saudara kita yang lain di luar kita, mereka begitu luar biasa ikhtiarnya. Mereka begitu luar biasa untuk membawa diri supaya semakin dekat kepada Tuhan. Bagi setiap kita untuk berdoa saja, kalau berdoa berapa kali ketika ada pertanyaan gitu? 3 kali Pak. Tapi itu pun kadang masih dangtek, ya, tahu maksudnya dangtek. Jadi masih bolong-bolong gitu. Saudara-saudara, hidup kita yang sudah diberikan anugerah Allah, mari saat ini kita terus perjuangkan. Hidup kita yang sudah diberikan Allah dengan cuma-cuma, bukan berarti terus kita bebas dan kita seenaknya sendiri, tidak, santai-santai saja tidak. Tetapi dengan anugerah Allah yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita, kita respon dengan sungguh-sungguh. Kita menyatakan melalui iman percaya kita kepada Kristus, kepada Allah Bapa dan Roh Kudus, bahwa dalam setiap keberadaan kita, hidup kita mau menjadi teladan. Kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa mengerjakan semua kebaikan. Pengharapan atas anugerah di dalam Kristus Yesus, apakah nanti semua itu akan hilang? Jadi keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kita itu apakah bisa hilang? Bisa hilang saudara-saudara ketika kita menjadi orang yang santai begitu saja, ketika kita menjadi orang yang tidak mau merespon. Oleh karena itu saya menekankan dan saya menggarisbawahi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya adalah kita. Jadi setiap orang yang mau merespon, setiap orang yang menyambut kasih dan kemurahan Allah itu, saudara-saudara, di dalam Alkitab juga diingatkan, kita melihat dan saat kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus ketika memberikan ilustrasi, ya, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi pada saat
Tuhan mengutus kepada seorang hamba untuk memberikan surat undangan pesta. Dan undangan pesta itu memang diberikan, tetapi akhirnya balik lagi. Enggak mau Tuhan. Ya. Dan pada akhirnya apa? Surat undangan itu diberikan kepada siapa saja yang mau. Orang-orang di pinggir jalan, orang-orang yang berada di pasar, orang-orang yang mungkin berada di tengah perjalanan, atau orang-orang yang mungkin dalam suasana mereka santeria seperti itu. Berikan kepada mereka. Saudara, dan ketika itu dilaksanakan, orang-orang yang ada di pinggir jalan, orang-orang yang ada di pasar, orang-orang yang berada di keramaian, mendapatkan undangan itu merupakan suatu anugerah. Mendapatkan undangan itu merupakan suatu kebahagiaan. Bisa bertemu dengan seorang Tuhan yang luar biasa, yang akan menjamu dalam perjamuan yang indah, saudara-saudara. Saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, kitalah orang-orang yang di pinggir jalan. Kita orang-orang yang berada di pinggir jalan, orang-orang yang ada di pasar, gambarannya seperti itu. Tetapi yang bisa kita tunjukkan di sini adalah orang-orang yang mau menyambut, orang-orang yang mau merespon kasih dan anugerah Allah itu. Kitalah orang-orang yang mau merespon kasih dan anugerah Allah. Sehingga dengan hati kita, saat kita mau menyambut Kristus, dengan hati kita, saat kita mau merasa-rasakan kasih dan pengorbanan Kristus yang telah mati dan telah bangkit, disitulah saatnya nanti kita dilayakkan. Pengharapan di dalam Kristus akan anugerah itu tidak akan hilang. Tetapi suatu ketika kita bersama-sama dengan Dia, bertemu di sorga, di tempat perjamuannya yang kudus. Ini bagian yang selalu kita impikan, yang selalu kita harapkan. Perjamuan bersama dengan Kristus di surga. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penghayatan Paskah ini, kita menyambut anugerah Allah itu dengan sukacita. Dan bukan hanya saat hari Minggu kalau kita menyambut Kristus dengan sukacita, tetapi dalam setiap kehidupan kita, aktivitas kita, hari demi hari, waktu demi waktu. Kesempatan-kesempatan kita itu adalah bagaimana kita beribadah. Kesempatan dan waktu kita berada dimanapun berada, itu adalah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Allah. Itulah ibadah kita yang sesungguhnya. Kalau saat ini kita bisa berkumpul mengadakan kebaktian, itu adalah bagian kecil dari ibadah kita dalam komunitas. Tetapi ibadah kita yang sesungguhnya adalah di saat kita berada dalam dunia kerja, di saat kita berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di situ, saudara-saudara, kasih Kristus dinyatakan melalui tutur kata kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, melalui setiap hal yang baik yang kita lakukan, dan nama Kristus dipermuliakan. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita mengambil saat hening. Kita berdoa kepada Tuhan. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh mendapatkan janji keselamatan itu. Dan janji keselamatan itu tidak akan pernah hilang di saat kami menjadi umat yang mau merespon, menjadi umat yang selalu tanggap, menjadi umat yang tidak sembrono atas kasih karunia Allah itu. Jadikan dalam setiap kehidupan kami ini Tuhan, kami selalu merespon setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Biarlah nama Kristus tetap dipermuliakan melalui lidah dan mulut kami, melalui hati dan pikiran kami, melalui setiap tindakan-tindakan kami.
nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus, menyatakan iman kita menurut pujian Kidung Jemaat, bait pertama sampai bait keempat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, bila hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasukkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita masuk dalam syafaat kita. Kita bersatu hati, kita berdoa, dan nanti kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Ya Roh Kudus, Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kesempatan saat ini Tuhan, sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih, sebab Engkau telah memberikan janji karya keselamatan itu, yang selalu kami ingat, yang selalu kami respon dalam setiap kehidupan kami, supaya tetap berkenan di hadapan Engkau. Saat ini kami menyatukan suara, menyatukan hati dalam doa-doa kami yang kami mohonkan di hadapan Engkau. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap anak cucu anggota jemaat yang saat ini mereka mengalami sakit penyakit. Tuhan berkati dalam setiap keberadaannya. Tuhan bimbing dan Tuhan berikan pemulihan melalui bilur-bilur-Mu. Bahkan di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini masih di rumah sakit, Tuhan pulihkan dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Demikian saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap Bapak, Ibu, dan Saudara yang lain dalam kelemahan fisik karena kondisinya yang memang lemah, karena usia. Tuhan juga tetap memberikan kekuatan, Tuhan juga memberikan damai sejahtera.
Tuhan tetap memberikan semangat dalam setiap kehidupan umat-Mu, dalam setiap keberadaan mereka. Mereka tetap dalam rengkuhan Tuhan, mereka tetap dalam kasih dan kemurahan Tuhan, mereka tetap dalam berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir melimpah atas kehidupan mereka. Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang akan menghadapi ujian, anak-anak SD, SMP. Berkatilah mereka supaya dengan setiap persiapannya anak-anak kami dapat mengerjakan, dan semua itu bagian dari rancangan untuk masa depan mereka. Semua terpelihara, semua diberkati karena pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap para muda-mudi yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan ataupun yang saat ini sudah bekerja. Mereka juga dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para orang tua yang selalu dengan upaya dan usaha untuk mencukupkan bagi kebutuhan keluarga. Dalam setiap kehidupannya Tuhan memberikan kesehatan, dalam setiap kehidupannya Tuhan memberikan rezeki, dalam kehidupannya Tuhan tetap memberikan berkat-berkat yang terus mengalir dalam setiap kehidupan para orang tua, jemaat Tuhan di tempat ini. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program yang dilaksanakan di gerejamu ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap majelis Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap tugas panggilannya, bahwa hanya nama Kristus yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa untuk panitia pemilihan penatua dan diaken. Kami serahkan semuanya itu Tuhan di tangan kuasa-Mu, supaya hal-hal yang saat ini telah dirumuskan melalui pemilihan penatua dan diaken, semua itu berlangsung dalam hikmat dan dalam pertolongan Tuhan. Sehingga siapapun nanti yang dipilih, itulah kehendak Tuhan yang terjadi atas pelayanan yang harus dilanjutkan di gerejamu ini. Pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, berkati hamba-Mu Bapak Ma'ruf Amin, berkati para menteri, berkati para pejabat negara, berkati para gubernur, bupati, wali kota, camat, demikian juga petinggi, lurah, bahkan sampai di tingkat RW dan RT. Semuanya boleh menjalankan tugasnya dengan baik, menunjukkan dan mewujudkan keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan yang boleh dirasakan di seluruh lapisan masyarakat di bumi Indonesia. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita menaikkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan saat ini, mari kita landasi dengan sabda Tuhan melalui Rasul Paulus hambanya yang dituliskan dalam Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait pertama sampai 3. Bawa persembahanmu. Nyanyikan dengan syukur dan sukacita. Bawa persembahan
dengan suka bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi. Oleh apa saja dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyikan sambil berdiri. Persembahan dirimu untuk Tuhan. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, bagian dari kehidupan kami di saat kami merespon kasih dan kemurahan-Mu. Bagian yang kecil saat ini kami boleh mempersembahkan, tapi semuanya kami lakukan dengan rasa syukur, rasa terima kasih kami di hadapan Engkau. Karena Tuhan begitu luar biasa memberikan karya teragung terindah, karya keselamatan. Biarlah kami di saat mempersembahkan ini dengan ikhlas, dengan tulus, dan semua itu boleh dipakai untuk setiap pelayanan yang terbaik, yang terindah bagi kemuliaan nama memulai pelayanan yang ada di gereja ini. Berkati jemaat-Mu dengan limpah, berkat yang terus mengalir dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka senantiasa dicurahkan berkat-berkat yang melimpah mengalir. Kami menyambut persembahan ini dengan rasa syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita mendengarkan pujian dari anak-anak remaja pemuda yang akan mempersembahkan pujiannya untuk Tuhan. Kami dari pemuda remaja akan membawakan lagu Penolong yang Setia, karena kami tahu bahwa Yesus adalah penolong yang setia dalam kehidupan dalam kita.
Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kami mau hidup dalam semangat kebangkitan. Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kami mau membagikan semangat kehidupan bagi dunia. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita pujikan nyanyian Kidung Baru 87, bait pertama sampai 3, Junjungan yang Kupilih. Yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut Benar-benar benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. benar-benarlah hidup Yesusku. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, Di saat ku gelisah, dihiburku lekas, di hujan angin ribut dipimpin. hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan Benar-benarlah Yesus hidup.
benar, benarlah hidup Yesusku. Bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku. Benarlah hidup Yesusku. Di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya memuji Tuhanmu. Menyanyilah umatnya memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku. Benar, benarlah hidup Yesusku. Bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku. Benar, benarlah hidup Yesusku. Di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Jemaat dipersilakan berdiri. Terangilah dunia dengan semangat kehidupan, agar damai sejahtera hadir di bumi. Berjuanglah dalam terang iman, kasih dan pengharapan dalam Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan yang menghidupkan, memberi semangat kehidupan bagimu. Kiranya kasih setia Allah yang membangkitkan, memberikan keberanian untuk terus melangkah. Kiranya teladan kasih yang diserukan Yesus di atas salib mendorong karya kasih-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan semangat yang mengubahkan hidup-Mu. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 180, kita nyanyikan 2 kali. Kasih Tuhan mengiringimu.
kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya tangan Tuhan pegang, tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Silakan duduk, ambil sikap doa, Tuhan berkati kita. Selamat Paskah. Dia hidup, gak ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia telah